Anak aku umur 1 tahun 4 bulan, tapi aku telat haid 3 bulan. Kayaknya aku hamil. Aku mau nyapi anakku, tapi caranya gimana ya? Anak aku kalau siang gak mau nenen karena takut lihat ada warna kuning. Tapi kalau malam dia tetap mau nenen sampai nangis-nangis. Susunya tuh gak terlalu yang nyusu terus, nggak. Aku kasih jarak. Susu itu sehari 3 kali, pagi, siang ke sore, dan malam mau tidur. Kalau tengah malam bangun, aku biasain enggak minum susu. Assalamualaikum ayah ibu Dan kakak-kakak semua, dukung kami terus ya di Kinari TV channel Tumbuh Kembang Anak. Support terus ya dengan Subscribe, like, serta komen untuk bantu tumbuh kembang. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Ima Salama, bundanya Kinari TV. Ini Q&A pertama aku yang khusus aku bikin untuk video yang 7 tips menyapih bayi dan berhasil dalam 2 hari. Di situ banyak banget yang komentar soalnya bunda, jadi banyak banget yang nanyain, bunda-bunda alafin di luar sana, teman-teman saya nanyain di kolom komentar. Banyak yang menanyakan ulang perihal pengalaman bunda-bunda di luar sana, teman-teman saya di kolom komentar itu. Nah, di situ juga aku udah sempat balesin. Nah, di sini aku mau ngebahas nih ceritanya dari komentar-komentar teman-teman semuanya. Bunda-bunda di luar sana banyak banget yang senasib sama aku. Jadi aku merasa ternyata bukan cuma aku yang mengalami seperti ini gitu. Tanpa banyak bicara, langsung aja ke Q&A-nya. Anak aku umur 1 tahun 4 bulan, tapi aku telat haid 3 bulan. Kayaknya aku hamil. Aku mau nyapi anakku, tapi caranya gimana ya? Intinya udah fix belum nih hamil. Kalau hamil berarti kan babynya itu bakal punya adik. Nah, kalau masih ASI kayak Kinari, jadi kayak deg-degan gitu, 50-50 antara boleh ASI. Sebenarnya nggak ada larangan gitu, kalau kitanya mampu, kalau kitanya kuat. Tapi kan kita takutnya kitanya kuat, janin kita yang nggak kuat gitu kan. Karena setiap kakaknya atau si baby kita ngasih kita, setiap habis ASI perut aku mules, selalu mules dan kram kayak gitu. Padahal aku hamil muda gitu kan. Aku langsung bertindak aja untuk sapi kayak gitu. Ya udah, mending disapi kalau mau disapi, atau konsultasi ke dokter gimana enaknya kayak gitu. Dia bilang katanya, tapi caranya gimana ya? Jadi aku balas, ya udah pakai cara yang aku pakai ke Kinari aja. Simak videonya dan dipraktekin dan semoga berhasil. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anak aku kalau siang gak mau nenen karena takut lihat ada warna kuning. Tapi kalau malam dia tetap mau nenen sampai nangis-nangis. Usahakan jangan dikasih ya bunda, kata aku gitu kan. Karena bunda kan niatnya menyapi, cukup ditakutin sekali aja. Kasihan kalau dikasih nenen lagi, nanti si kecil mesti takut berulang-ulang. Aku balasnya gitu. Ya iya, intinya kan gini, kita kan sudah niat nih mau nakutin si bayi. Ibaratnya kan jelek ya, nama dari menakuti itu kan jelek untuk psikis bayi. Tapi ditakutin itu bukan ditakutin gimana-gimana ya bunda. Kita cuman memberi sesuatu yang mengerikan aja di bagian payudara kita, karena itu kan untuk neneknya dia. Kalau dia kan ke nenen itu doyan banget ibaratnya gitu. Kalau ngelihat nenen itu kan seolah-olah itu kan karena makanannya dia. Tapi pas mau lepas kan otomatis itu bukan lagi miliknya si baby itu. Please ditakutinya sekali aja. Jadi kita harus punya niatan yang tekad yang kuat, niat yang kuat untuk menyapi. Kalau malamnya misal minta nenen lagi, please jangan dikasih, karena nanti kalau ditakutin lagi dia malah ketakutan berulang kali, atau malah jadinya nggak takut lagi. Nah, susah lagi gitu. Maksudnya tuh gitu. Pertanyaan berikutnya.
Usia 14 bulan lepas ASI nggak apa-apa kah? Kata aku kan gini, nggak masalah bunda kalau bunda memang ada alasan yang tepat untuk menyapi. Tapi kalau bunda tidak ada halangan apapun, ASI sampai 2 tahun setengah pun malah nggak apa-apa, lebih bagus gitu kan. Iya bunda, jadi karena tips menyapi ini kan khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang kayak aku, yang punya alasan khusus kayak gitu. Kalau misalnya nggak punya alasan, kalau cuman nggak mau nenenin aja, jangan deh, kasihan gitu. Bayi itu kan punya hak untuk dinenenin sampai 2 tahunan lebih kayak gitu. 2 tahun setengah nggak apa-apa. Saya takutnya bun seperti adik saya, susah disapi sampai mau masuk TK, makanya saya niat dari 2 bulan. Balik lagi ke kitanya sih, kita punya niat dan tekad yang kuat untuk bener-bener udah asik, cukup sampai di sini, cukup hari ini gitu. Alihin perhatiannya aja gitu. Kalau dia lagi suka sama omnya, main sama omnya aja dulu sebentar, minta tolong. Sama kalau mau main sama neneknya gitu, main dulu. Syukur-syukur kalau sama ayahnya gitu. Jadi nggak terlalu merepotkan yang lain gitu. Intinya kan cuman kita berdua, si ayah dan ibunya aja. Ke pertanyaan berikutnya, kasusnya sama seperti aku bun. Udah coba praktekin, aku takut-takutin pakai lipstick dan daun pepaya yang diremas-remas, masih mau nenen. Aku bingung harus gimana bun. Waktu Kinari ditakut-takutinnya tuh pakai ini eyeshadow hitam, nggak pakai lipstick, nggak pakai yang beraroma, nggak pakai yang, intinya pas dia lihat dia takut kayak gitu. Terus aku nakutin cuman di apa ya itu, kok neneknya ada ininya kotor, jangan nenen lagi ya. Terus udah pas itu aku langsung nggak ngasih dia nih mau nenen tapi neneknya begini gitu. Enggak, aku langsung jangan ya, udah ya, neneknya kotor, udah gitu. Nggak pakai perasa atau apa-apa, namanya bayi. Kalau dikasih perasa kayak daun apa tadi, pepaya. Kalau daun pepaya kan intinya buat pahit gitu kan. Bayi mah kalau selagi ada asinya, ada manis-manis atau manis, ada rasa asinya, ada pahit-pahitnya juga, dia sambar aja gitu. Namanya juga bayi yang belum ngerti ya kayak gitu. Tapi kalau pakai pewarna lipstick gitu masih harusnya bisa. Takut, biasanya bayi kan jijik gitu, ih takut. Kalau kata ibu bapaknya takut, ih takut, dia pasti bilang iya ya takut gitu. Nah dari situ udah langsung tutup nenen kita gitu. Agak dijaga jarak dulu aja sama bundanya, dan kudu punya tekad yang kuat untuk nggak dineneni lagi. Ke pertanyaan selanjutnya, terus gimana caranya bun biar payudara nggak bengkak? Biasanya berapa lama payudara itu sudah tidak mengeluarkan ASI lagi? Oh kalau ini di luar dari konten ini ya, penyapihan. Next aku bikin video tentang payudara bengkak ya Bunda Kurniayati. Insya Allah kalau ada kesempatan aku bikin video tentang mengatasi payudara bengkak setelah lepas ASI. Oke? Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu apa susunya? Kejadiannya sama kayak anak aku, nggak mau banget susu. Apapun susu, semuanya sudah dicoba, tapi dia selalu menolak. Di video itu, 7 tips lepas ASI itu, aku kan cerita bahwa Kinari itu masih belum suka susu formula sebelum disapi itu. Karena dia udah kebiasaan ASI kan, full ASI. Dia full ASI selama 6 bulan. Terus dia empasi, aku kasih susu formula, dia bentol kan ceritanya. Dia tuh bentol, alergi sesuatu lah dari susu itu mungkin. Aku nggak mudah menyerah gitu. Tahu anak aku alergi, ada bentol-bentolnya setiap abis nenen, aku ganti susu yang lain, ganti yang lain lagi, sampai beberapa kali aku ganti. Nggak mudah menyerah pokoknya intinya. Karena mau nggak mau kan, karena pas itu urgent kan intinya. Aku ketahuan hamil dan anak aku ternyata dari kemarin, dari 6 bulan belajar susu tambahan itu, dia emang nggak mau. Jadi aku jarang ngasih susu formula kan, ngasih juga kalau sekali 2 kali. Itu juga untuk ngecek apakah dia itu masih alergi atau enggak.
dan aku nemuin susu yang nggak bikin dia bentol, yaitu susunya Lactogrow. Gak apa-apa ya nyebutin merek karena emang susunya begitu, susunya Lactogrow. Terus aku balas, sekarang Kinari pakai susu Lactogrow bunda, alhamdulillah cocok. Setelah sebelumnya nggak ada yang cocok dari merek-merek lain. Susunya tuh nggak terlalu yang nyusu terus, nggak. Aku kasih jarak susu itu sehari 3 kali, pagi, siang ke sore, dan malam mau tidur. Kalau tengah malam bangun, aku biasain enggak minum susu, khusus minum air putih, dibiasain gitu, dan alhamdulillah jadi kebiasaan yang baik buat bayi. Pertanyaan selanjutnya dari M. Ridwan. Sebentar lagi anak aku 2 tahun, anak pertama tanpa harus menyapi, dia nggak mau ASI sendiri karena sakit waktu 1 tahun 5 bulanan. Dan anak yang kedua ini agak susah sepertinya. Ya pasti nanti sapi pakai cara Kinari aja ya bunda atau ayah M. Ridwan. Semoga dengan pakai tips yang Kinari pakai juga berhasil untuk penyapihan baby yang keduanya ya, dan semoga sehat selalu. Selamat mencoba. Ini dia bayi aku yang selalu baru bangun setiap aku filming, karena aku filming pas dia tidur. Lanjut, bunda ini bales, kan aku bilang gini, memang nangis histeris awal-awal bunda, seperti yang aku tadi bilang. Kinari juga begitu. Kalau anak kan suka karena kebiasaan, alihin ke sesuatu yang disukain biar lupa sama ASI dulu gitu. Terus tuh Bunda Ayu Ratna balas lagi, akhirnya aku nggak kasih nenen walau dia nangis. Alhamdulillah sekarang udah 1 minggu dan udah lupa sama nenennya dan minum pakai gelas. Alhamdulillah, saya jadi senang dengernya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kesebut atau terlewat, mohon maaf banget karena Kinari udah mulai rewel. Semoga video aku selalu bermanfaat buat bunda-bunda di rumah, dan sekian Q&A dari aku, dan semoga jawaban aku juga bermanfaat buat teman-teman di rumah juga ya bunda-bunda. Sekian video dari aku, Ima Salama, bundanya Kinari. Selalu support terus Kinari TV dengan cara komen, like, subscribe, nyalain loncengnya, jangan lupa biar kalau aku bikin video langsung muncul notifikasinya. Sekian video dari aku, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sayang.